Kerusakan sejumlah fasilitas kesehatan membuat sejumlah korban yang mengalami luka berat harus dievakuasi ke RSUD Pertamina Komodo, Labuan Bajo dengan menggunakan helikopter. Evakuasi menggunakan helikopter Dauphin milik Basarnas dan dilakukan bagi korban yang membutuhkan penanganan medis darurat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sika pun telah membentuk tim Health Emergency Operation Center atau pusat darurat krisis kesehatan untuk penanggulangan korban luka dan trauma akibat gempa. Sementara itu, situasi memprihatinkan terlihat di sejumlah lokasi pengungsian korban gempa NTT. Ratusan pengungsi hidup bertahan dengan keterbatasan fasilitas. Kondisi paling memprihatinkan menimpa kelompok rentan, khususnya bayi dan balita. Hingga kini sejumlah kebutuhan seperti perlengkapan bayi dan tempat tidur layak masih sangat dibutuhkan para pengungsi. Pengungsi berharap bantuan dapat segera tiba secara merata. Pemirsa, hingga 19 Agustus 2026, korban meninggal dalam gempa NTT bertambah 1 orang. Sementara korban luka-luka mencapai sekitar 1.100 orang. Berikut data BNPB hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Korban meninggal tercatat ada 71 orang, kemudian korban luka ada 1.182 orang. Sementara pengungsi mencapai 59.647 orang. Kemudian korban terdampak mencapai 1.915.194 jiwa. Dan untuk titik pengungsian terdata 415 lokasi. Sementara jumlah pengungsi terbanyak ada di Kabupaten Manggarai, tercatat ada 19.330 jiwa. Dan Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 10.083 jiwa. Pemerintah mengirimkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. 2 posko utama pun disiapkan. Untuk mempercepat distribusi bantuan yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah mengirimkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Hingga hari kelima pasca bencana, sebanyak 253 ton logistik telah diangkut menuju wilayah terdampak. Rabu dini hari 5 pesawat kembali diberangkatkan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan membawa total 65 ton bantuan. Logistik yang dikirim terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain. Semua logistik tadi itu menggunakan jalur udara lewat helikopter, kemudian pesawat kasa, pesawat yang lebih kecil. Kemudian yang kedua lewat laut, ada 3 KRI TNI AL yang sudah di sana, kemudian 1 kapal rumah sakit berlabuh di sana. Kemudian juga melalui jalur darat. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua. Pemerintah menyiapkan 2 posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Dari posko Labuan Bajo, bantuan didorong menuju sejumlah wilayah, antara lain Manggarai dan Ngada. Sementara bantuan dari posko Maumere didistribusikan menuju Sika, Ende, dan Nagekeo. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya meninjau proses pendistribusian bantuan untuk korban gempa bumi di NTT pada hari Rabu siang. Pada kesempatan itu, Purbaya juga memberikan bantuan 1 truk berisi kebutuhan sehari-hari untuk warga Desa Ranaka, Kecamatan Wairi. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa bersama Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengunjungi lokasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Purbaya melihat proses penerimaan, pengelolaan, hingga pendistribusian berbagai bantuan yang diperuntukkan bagi para korban bencana. Tidak hanya itu, Purbaya juga turut menyampaikan bantuan dari Kemenkeu Peduli untuk para korban terdampak bencana. Tadi barusan sih hanya bawa bantuan sedikit dari Kementerian Keuangan, dari pegawai Kementerian Keuangan, 1 truk untuk ditaruh di sini. Ada tenda,
81 buah. Bukan tenda, terpal ya. Bisa memperbaiki yang keadaan sekarang kan kalau hujan mungkin bocor-bocor, dengan terpal lebih bagus, harusnya lebih bagus. Ada juga selimut 360 lembar sesuai dengan kebutuhan mereka, harusnya cukup sekarang dengan yang disuplai keuangan dari pegawai keuangan ini. Ada juga beras, sembako dan lain-lain. Sementara itu pihak Polri juga menggelar trauma healing bagi pengungsi di posko SD Impres Robo, Kecamatan Wairei, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Trauma healing dilaksanakan untuk memulihkan keseimbangan emosional, mental, dan fisik para pengungsi setelah mengalami trauma gempa bumi agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antar pemerintah pusat, BNPB, TNI Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait dapat terus diperkuat dalam penanganan bencana. Proses pemadaman dengan cara menggunakan ranting, mengingat unit kami tidak mampu. Kebakaran melanda belasan hektar lahan sawit di Kecamatan Luyo, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Kondisi kemarau ditambah angin kencang membuat api mudah menyebar. Lokasi kebakaran yang jauh dari ruas jalan membuat petugas terpaksa memadamkan api menggunakan ranting pohon. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu aktivitas pembukaan lahan baru di sekitar kebun sawit milik petani. Untuk penyebabnya, menurut penyampaian warga bahwa adanya aktivitas warga untuk melakukan pembukaan lahan. Kalau kami jauhnya menuju akses titik lokasi, sehingga menyulitkan kami untuk mengoperasikan unit kami di lokasi tersebut. Dari data Sipongi Kementerian Kehutanan, ada 868 hektar hutan dan lahan di Sulawesi Barat yang terbakar pada periode Januari hingga Juli 2026. Dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, Anyus melaporkan. Pemirsa, bersama petugas berupaya memadamkan api yang melalap perkebunan jati di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. 3 unit mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan ke lokasi. Selamat malam, telah terjadi kebakaran. Ini mundur ke dia, Pak. Di Dusun Karang Mulia, RW RT 4. Kebakaran melanda kawasan perkebunan jati di Desa Karangmulya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menghanguskan sekitar 5 hektar lahan perkebunan. Petugas mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Namun, medan perbukitan membuat kendaraan damkar tidak dapat menjangkau seluruh titik api. Yang sedang dilakukan pemadaman secara manual dari Kepala Desa, Bapak Sekmat, Pak Camat sudah ada di atas, sama Bapak dari pemadam kebakaran itu. Dekat ke rumah nggak, Pak? Ya sekitar ada 50 meter, itu sekitar 50 meter. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramadiansyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, warga terlihat ketakutan dan panik saat kebakaran lahan gambut dengan cepat mengepung kawasan pemukiman penduduk di Sampit. Sebuah gereja juga nyaris terbakar, namun berkat kesiagaan posko gabungan, kondisi tersebut dapat diatasi.